warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sari. Saya berasal dari SMP Tunas Mekar Indonesia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan IPA Angkatan keempat di kelas IPA 2 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN dengan materi zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Mi. Kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, Miss. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilakan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dear God, today we want to study now. Please bless us and please help us. Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita selalu diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Miss Diana akan mengecek kehadiran. Tio, Hadir. Vero, Ayla, Hadir. Wildan, Raju, Hadir, Miss. Dalika, Hadir. Luna, Hadir, Miss. Anitra, Hadir, Miss. Agita, Hadir, Miss. Aldo, Hadir, Miss. Akbar, Hadir, Miss. Naila, Hadir, Miss. Rel. Hadir. Oke, baik, alhamdulillah ya hadir. Untuk beberapa teman kalian ada yang terkendala, nanti akan Miss Diana record, kemudian akan Miss share recordnya di Edmodo. Baik, Miss Diana punya ice breaking, yaitu tentang hangman. Miss Diana akan share screen ya. Kita akan bermain terlebih dahulu untuk pemanasan ya. Oke, guys. Silakan dipilih mau kategori apa nih kita akan bermain hangman. Food. Makanan. Makanan. Iya. Food. Oke. Food. Terdiri atas 5 huruf. Silakan. B. D. Salah. U. Salah. O. O. I. Salah. I. A. I. Salah. B. A. B. H. Salah. H. Miss. H. Ya. Salah. A. A. B. A. Ada. B. Coba, Miss. E. Hah? E. P. Ada P. Oke, good job Apple ya. Sekali lagi, ini mau temanya tentang apa? Sport. Sport. Country. Country, Country susah loh. sport. Colors. Oke, sport ya. Terdirinya 2 kata nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf guys. O. Silakan. O. O. Tidak A. ada. A. Tidak. Oke. Apa itu? I. 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 Oke. U. R. R. U. Air aja. Tidak ada. E. 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 Oke. O.
B. B. Oke. Apa sih tadi materi? T. T. Sport ini. L. Oh. Table tenis. 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 Oke. Sip. Yeah. Sangat Cukup ya guys. yeah. Ya, Oke. Miss Diana juga mau mengingatkan karena ini di masa pandemi, ingat selalu untuk selalu mengingat 3M, yaitu apa saja 3M? Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Oke. Nah, sekarang Miss mau tanya nih sama kalian, ada yang masih ingat nggak materi kita sebelumnya tentang apa? sistem pencernaan manusia, Miss. Oh iya, benar sekali ya, Pio ya. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pencernaan manusia. Nah, jadi berkaitan dengan sistem pencernaan manusia, nah, Miss mau menginfokan bahwa sistem pencernaan kita itu akan sehat jika kita juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat juga. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita akan mempelajari mengenai zat aditif dan zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman. Baik, anak-anak, Miss Diana akan share PowerPoint. Oke. Diana akan share PowerPoint-nya. Apakah terlihat, guys? Terlihat. Terlihat, Miss. Oke. Nah, di sini Miss Dina akan menunjukkan kalian gambar yang bagian atas ini adalah makanan atau kue tradisional. Yang bawah ini adalah makanan-makanan yang cenderung bersifat kekinian ya guys. Kalau disuruh memilih, diperhatikan gambar ya nak, makanan dan minuman manakah yang lebih menggugah selera? Kelompok makanan A atau kelompok makanan yang B, yang atas atau bagian yang bawah? Dan menurut yang mana? Makanan kelompok B, Miss. Yang kelompok B. Makanan Aku A. terdapat zat pewarnanya. Gimana? Menurut Raju, kenapa Ya, kenapa makanan yang B itu Raju pilih, dan apakah pada makanan B tersebut mengandung zat pewarna yang aman buat tubuh Raju? oh enggak, Miss, enggak aman bagi tubuh. Oh, kenapa tidak Karena aman itu ya Raju? Zat pewarnanya itu buatan, bukan alami. Oke, baiklah. Berkaitan dengan hal tersebut, jadi hari ini kita akan mempelajari dengan zat aditif dan aditif ya Raju ya. Jadi tadi kata Raju kan tidak aman ya. Baiklah anak-anak, untuk kita mengetahui materi hal ini lebih dalam, kita akan mempelajari tentang zat aditif dan juga aditif. Oke, tapi Miss Dina ingin menjelaskan ya, ketika seseorang memilih makanan, seseorang itu akan lebih tertarik karena pertama rasanya enak, warnanya menarik, aromanya menggugah selera, atau kemasannya yang menawan. Nah, pada tampilan gambar yang Miss Diana berikan ini, kelompok makanan B itu memang rata-rata hampir semua orang memilihnya kelompok makanan yang B ya. Sebagian besar memilih kelompok makanan yang B. Nah, kenapa sih pada makanan yang B? Karena pada makanan yang B ini, benar tadi yang disampaikan oleh Raju, terdapat zat-zat yang ditambahkan pada makanan B tersebut sehingga tampak lebih menarik, tampak lebih enak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut ya guys, kita akan mempelajari tentang zat aditif dan juga zat aditif. Oke, jadi ini Miss Diana akan share, akan mempelajari tentang kelihatan nak ini? Kelihatan, Miss. Kita akan mempelajari tentang zat aditif dan pengaruhnya terhadap kesehatan ya. Miss. Tujuan pembelajaran kita yaitu pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat aditif. Peserta didik dapat mengungkapkan berbagai macam zat aditif dalam makanan dan minuman. Peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam zat aditif secara
serta fungsi zat aditif pada makanan dan minuman. Kemudian setelah melakukan pengamatan pada makanan atau minuman kemasan, pada peserta didik dapat mengetahui kandungan zat aditif dalam makanan atau minuman. Kemudian peserta didik dapat menyelidiki kandungan zat aditif buatan atau sintesis pada makanan atau minuman kemasan. Kemudian peserta didik dapat mengklasifikasikan zat aditif alami dan zat aditif buatan. Peserta didik dapat menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat aditif bagi kesehatan dengan benar. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh zat aditif. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan. Nah, di sini ada tampilan videonya. Diana akan siapkan videonya. Ya. Terlihat guys? Membahas tentang zat Kedengaran suaranya? Tadi sempat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna, seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan, misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis, misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis, di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami, seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfam. Pengawet, sama seperti halnya mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan, pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma apel dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental, capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate.
Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan, ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Demikian video pembelajaran mengenai zat aditif ya. Baik anak-anak, Miss Diana mau tanya nih, Miss Diana kan sudah men-share LKPD bahan acar di Edmodo. Apa kalian sudah mengerjakannya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, sudah ya. Sudah. Coba ini Miss Diana akan menampilkan Edmodo-nya. Ya. Miss Diana akan menampilkan Edmodo. Oke. Jadi Miss Diana sudah mengupload bahan ajar, kemudian LKPD di Edmodo. Kalian bisa mendownloadnya. Di sini ada modulnya zat aditif dan aditif, kemudian ada LKPD-nya, kemudian juga terdapat soal tes tertulisnya. Ya. Baik, anak-anak, ini Miss Diana akan coba share LKPD tersebut. LKPD-nya ya. Jadi ini adalah LKPD yang Miss Diana upload di Edmodo ya. Pada LKPD ini kalian boleh bekerja sama, berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian tuliskan nama kelompoknya di sini siapa saja. Pada penjelasannya LKPD pertama di sini ada stimulasi, jadi akan diberikan gambar. Kemudian kalian akan diajukan permasalahan atau pertanyaan. Kemudian kalian mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengumpulkan data, kemudian mengolah datanya, kemudian melakukan pembuktian dengan presentasi, kemudian membuat kesimpulan. Baik, demikian informasi mengenai LKPD. Sampai di sini ada yang ingin bertanya tentang LKPD? Miss, Iya, Luna, silakan. saya kurang jelas, Miss, mengisi rumusan yang masalah. Nah, ini Miss Diana akan coba jelaskan kembali mengenai rumusan masalahnya ya. Identifikasi masalah. Jadi di sini diberikan stimulasi berupa gambar kelompok makanan 1 dan kelompok makanan 2. Di sini Luna ada masalahnya, ada beberapa pertanyaan. Luna tinggal menjawab saja dari masalah-masalah tersebut. Luna boleh bekerja sama berdasarkan gambar stimulasi yang ada pada LKPD. Baik Luna, apakah sudah jelas Luna? Miss ngerti. Oke, baiklah ya. Sampai di sini guys. Jadi kalian juga bisa berdiskusi di kolom komentar Edmodo ya.
Oke, di sini Miss Diana akan memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Biar adil, kelompok mana yang duluan, Miss Diana akan menggunakan undian Wheel of Names ya, kelompok 1, 2, 3, atau 4 yang akan maju duluan. Oke, apa terlihat guys? Lihat. Oke. Kelihatan, Miss. Ya, ini akan Miss Diana tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita undi ya. Ya, jadi satu ya, kelompok 1 yang akan kelompok 3, oh iya, kelompok 3 ya yang akan mempresentasikannya. Baik, kelompok 3, siapa itu kelompok 3? Saya, Zalika dan Denitra. Denitra ya. Denitra. Oke, untuk kelompok 3, silakan kalian mempresentasikan KPD-nya. Hai Miss. Oke. Halo semuanya, hari ini saya dari kelompok 3 bersama Janitra akan mempresentasikan LKPD materi zat aditif. Yang pertama adalah stimulasi dari gambar makan kelompok 1 dan kelompok makanan 2. Soal pertama, dari gambar kelompok makanan 1 dan kelompok makanan 2, kelompok makanan manakah yang menggugah selera kalian? 2. Kelompok makanan manakah yang menggunakan pewarna secara alami dan kelompok makanan manakah yang menggunakan pewarna buatan. 3. Apa tujuan makanan tersebut ditambah bahan pewarna? Yang keempat, apakah bahan makanan yang diberi pewarna itu aman? Identifikasi masalah. Tulislah jawaban dari masalah-masalah yang ingin kita pecahkan. Jawaban yang pertama adalah kelompok makanan 2. Jawaban yang kedua, pewarna alami. Kelompok 1 dan pewarna buatan, kelompok kedua. Jawaban nomor 3, agar menggugah selera, memperbaiki penampilan sehingga kita tertarik untuk memakannya. Jawaban keempat, aman jika kita menggunakan secara berlebihan. Tetapi ada beberapa zat pewarna buatan yang dapat membahayakan kesehatan, misalnya pewarna tekstil. Selanjutnya ada pengolahan data. Tabel pertama, hasil pengamatan komposisi makanan dan minuman kemasan. Yang pertama, nama makanan atau minumannya adalah teh gelas. Warna tidak ada, pemanisnya gula, pengawetnya kalium sorbat, natrium benzoat. Penyedapnya tidak ada, aditif lainnya, pengatur keasaman. Yang kedua, mie instan. Pewarna tartazin C1 CI 1940, pemanisnya nggak ada, pengawetnya nggak ada, penyedapnya mononatrium glumat. Aditif lainnya adalah pengatur keasaman. Yang ketiga adalah tiktak, warnanya tidak ada, pemanisnya asesulfam K aspartam, pengawetnya tidak ada, penyedapnya mononatrium glumat, aditif lainnya tidak ada. Hasil pengamatan dampak negatif dan pencegahan penggunaan zat pemanis, nama zat sakarin, dampak negatifnya sakit kepala, kembung, mual, masalah pencernaan, pencegahan menggunakan gula. Yang kedua, kegunaan zatnya pewarna, nama zatnya Fasgreen FCF, warna hijau, dampak negatifnya jika berlebihan dapat menjadi racun dalam tubuh. Pencegahannya menggunakan daun suci. Penyedap, kegunaan zatnya penyedap, nama zat MSG, dampak negatif, pusing, mual, sesak napas, mulut kering. Pencegahannya menggunakan kaldu daging dan bumbu dapur rempah-rempah yang lengkap. Yang keempat, pengawet, nama zatnya asam askorbat, dampak negatifnya mulas, diare, mual. Pencegahannya pengasinan atau pemanisan.
Yang kelima, penggunaan zat pengembang. Nama zatnya natrium bikarbonat. Dampak negatifnya mual, haus, kembung. Pencegahannya menggunakan telur. Ya, demikian presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Saya Miss, Oke, saya mau nanya, apa dampak zat adiktif buatan pada kesehatan? Saya yang tahu, bisa menyebabkan sakit kepala, kembung, mual, masalah pencernaan, dan lainnya. Oke, jawabannya tepat sekali ya, Janitra ya. Tapi di sini Miss Diana akan menambahkan, Miss Diana akan mencoba memberi penguatan dari jawaban Janitra. Jadi dampak dari zat adiktif bagi kesehatan itu untuk pemanis buatan itu bisa menyebabkan sakit kepala, kembung, mual, masalah pencernaan. Untuk pewarna buatan itu kalau berlebihan dapat menjadi racun dalam tubuh. Untuk penyedap makanan itu kalau misalnya berlebihan dapat menyebabkan pusing, mual, sesak napas, dan mulutnya kering. Kemudian kalau zat adiktif berupa pengawet itu bisa menyebabkan mulas, diare, dan mual-mual. Kemudian untuk pengembang bisa menyebabkan mual, haus, dan perutnya kembung. Bagaimana Dias? Apa sudah jelas? Jelas Miss. Oke, baik. Sekarang dari pembelajaran kita hari ini, Miss mau tanya nih sama kalian. Ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran kita hari ini bagaimana? Aku Miss. Oke, silakan. Jadi Anita. kesimpulannya yang pertama itu fungsi zat adiktif itu untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan untuk memperpanjang daya simpan. Terus yang kedua, macam-macam zat aditif pada makanan dan minuman itu ada zat pewarna, zat pengawet, zat pemanis, zat penyedap, zat pengemulsi, zat pemberi aroma, dan zat pengental. Terus yang ketiga, dampak zat aditif buatan pada kesehatan itu buat pemanis buatan bisa menyebabkan sakit kepala, kembung, mual, masalah pencernaan. Terus buat pewarna berlebihan itu bisa ada racun dalam tubuh. Terus buat penyedap makanan itu bisa menyebabkan pusing, mual, sesak nafas, dan mulut kering. Buat pengawet itu bisa bikin mules, diare, sama mual. Terus buat pengembang itu bisa menyebabkan mual, haus, dan kembung. Itu tadi kesimpulannya. Oke, good job sekali ya, Agita ya. Tepat sekali. Jadi begitulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Mesti akan coba ulas kembali. Jadi zat aditif itu untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Kemudian ada berbagai macam zat aditif yaitu zat pewarna, zat pengawet, zat pemanis, zat penyedap, zat pengemulsi, dan zat pemberi aroma serta zat pengental. Nah, dampak zat aditif itu bagi kesehatan kalau misalnya digunakan secara berlebihan, contohnya pemanis buatan itu bisa menyebabkan sakit kepala, kembung, mual, masalah pencernaan. Kemudian pewarna buatan itu jika berlebihan bisa menjadi racun dalam tubuh dan sangat berbahaya. Kemudian penyedap buatan yaitu bisa menyebabkan pusing, mual, sesak napas, mulut kering, dan pengawet juga bisa menyebabkan mual, diare, mual. Pengembang bisa menyebabkan mual, haus, dan perutnya kembung. Demikian ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Miss Diana mau mengingatkan bahwa kalian silakan mengerjakan evaluasi LKPD yang ada di Edmodo. Ini Miss Diana coba share Edmodonya ya. Oke, ini Miss Diana share Edmodonya. Ini ada di Edmodo. Apa terlihat guys? Terlihat Miss. Nah, ini ada soal tes tertulis pada Edmodo. Miss Diana klik ya. Oke. Nah, ini adalah soal tes tertulisnya. Jadi ada soal 10, jumlahnya pilihan ganda. Kalian bisa mengerjakannya, kemudian dikumpulkan di Edmodo.
ya. Oke, Miss. Oke, Miss, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Miss. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Miss Diana mau menginfokan materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai sistem peredaran darah manusia. Kalian bisa belajar dari bahan ajar yang Miss Diana sediakan modul. Kalian juga bisa belajar dari literasi digital atau dari buku cetak, Kemdikbud, dipersilakan. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, semangat terus ya nak belajarnya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa hubungi Miss Diana melalui kolom @modo atau via WA. Miss Diana juga perlu bantuan untuk kalian untuk mengirimkan saran dan perbaikan. Nanti Miss Diana akan share melalui Google Form di grup WhatsApp ya nak. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan dipimpin untuk menutup doanya. Selesai, Miss. Oke, silakan maju. Ready, please. Start to pray. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dear God, thanks for today. We want to do another activity. Please help us and bless us. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Miss Diana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye everyone. Bye.